Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah kekuatan kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini sudah bangun secara piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami juga masih bisa melakukan renungan pagi kami ini. Semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami percaya Bapa Engkau berkati renungan pagi kami ini, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti, menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana Bapak Saudaraku, seringkali kita tidak mengerti kita hidup dalam dunia ini untuk apa kita dilahirkan, sehingga kita larut membuang waktu kita berlalu begitu saja. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, kita hidup ini adalah kesempatan untuk mencari kehidupan yang kekal. Karena semua kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini, tapi seringkali kita membuang-buang waktu yang harusnya kita pergunakan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita lebar-lebar, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga betul-betul Roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita ini, sehingga Roh Tuhan akan menuntun, membimbing, mengajari, menyertai kita sepanjang kehidupan kita sehari-hari, supaya kita jangan larut dibawa oleh arus dunia ini. Banyak saat ini orang-orang Kristen tidak kembali kepada Alkitab, tapi kembali kepada aturan-aturan manusia, sehingga dia larut di bawah arus kemana arus yang berjalan. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada Alkitab, supaya kita jangan dibawa arus. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah nanti akan menuntun, membimbing, menyertai, mengajari, membimbing kita. Jadi mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Efesus 1 ayat 3 mulai. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita maunya yang sudah menyaksikan video ini sudah terpilih. Karena apa artinya? Kita hanya rame-rame, hanya untuk meramaikan saja. Banyak orang datang, tapi sedikit yang terpilih, Tuhan mengatakan. Jadi kita di sini, saya merasakan, saya mengharap kita ini sudah terpilih. Karena apa? Karena kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kembali kepada firman-Nya. Jadi katanya di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Bapak Saudaraku, terpujilah Allah, di mana kita sudah terpilih menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi itu bukanlah karena kekuatan kita, kehebatan kita. Banyak saat ini mau untuk dipilih, mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mau memiliki kerajaan sorga, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena tidak dia dipilih untuk memiliki kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita heran kenapa sering kita melayani jiwa-jiwa ini. Mujizat sudah terjadi, kenapa dia tetap membangkang? Kenapa dia tetap mengeraskan hati? Karena apa? Karena memang dia tidak terpilih. Tapi bersyukurlah, di mana sini tadi katakan kepada kita tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat
rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Saudaraku, kita dipilih bukannya untuk menikmati dunia ini, tapi kita dipilih untuk melakukan firman Tuhan, taat dan setia, dan kita menjalankan kekudusan. Karena tanpa kekudusan satupun kita tidak bisa melihat Allah, satupun kita tidak bisa jumpa bersama Tuhan, satupun kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu, karena di sana tempat kudus. Jadi di sini kita diajari, dituntun, dibimbing oleh tuntun Roh Kudus sehingga kita bisa kudus. Jika dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan usaha kita, kita tidak bisa kudus. Karena apa? Karena tentu daging ini berbicara. Karena daging ini akan melawan. Karena daging ini pasti merontak jika kita menanggalkan kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus dengan tuntunan Roh Kudus. Banyak saat ini manusia gara-gara perjuangan daging dia melakukan dosa. Misalnya contoh sekecil, dia sakit, dia segala cara dia mengambil kesembuhan, menyelamatkan ke dagingnya. Karena apa? Karena dia menganggap daging itulah yang berguna. Segala cara dia berupaya supaya dia sembuh. Bahkan ke dukun, bahkan kemanapun dia tempuh supaya dia sembuh. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena dia menganggap yang berguna itu adalah daging. Padahal Bapak Saudaraku, jika Tuhan cabut nyawa kita ini, daging ini tidak akan bisa berguna, tidak berfungsi lagi. Nah, jadi Bapak Saudaraku, yang penting sebetulnya bukanlah daging ini, tapi terpenting itu adalah roh kita ini. Roh kita ini yang penting, karena bagaimanapun tubuh kita, timpang pun kita, jika masih ada roh kita ini, kita masih bisa berkarya. Tapi walaupun ganteng, mulus semuanya, semua utuh, tapi jika roh kita ini tidak ada lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi banyak manusia pada saat ini tidak mengerti bagaimana fungsi roh, fungsi nyawa, sehingga dia berjuang dengan menyelamatkan dagingnya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Saudaraku, kita dipilih untuk tak bercacat di hadapannya. Jadi apakah kita bisa tidak bercacat di hadapannya? Tentu tidak bisa. Tidak bisa jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, jika kita tidak dikuasai dengan Roh Kudus, jika hati kita yang bekerja, pintaran kita yang bekerja, logika kita yang bekerja, kita tidak bisa melakukan kekudusan. Kenapa? Karena daging ini bersuara, daging ini akan berontak. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita menanggalkan kedagingan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Kudus itu berkata-kata dalam hati kita, Roh Kudus itu membimbing kita, Roh Kudus itu menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, bukan kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kerelaan Tuhan. Karena kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan melihat kita, sehingga Tuhan prihatin melihat kita, sehingga Tuhan mengasihi kita, sehingga kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana Tuhan mengasihi kita jika kita berontak, jika kita tidak taat kepada firman-Nya, jika kita tidak mau melakukan kebenaran firman-Nya seturut dengan yang dijanjikannya kepada kita, sesuai dengan difirmankannya kepada kita. Banyak sekali sekarang ini kita mengatur Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyabar. Kita mengatakan memang Tuhan itu Maha Pengasih, tapi Tuhan itu juga sangat kejam. Kenapa? Karena jika tidak demikian, tidak
Tuhan memusnahkan manusia. Karena manusia membangkang keras hati sehingga dia membuat air bah datang ke dunia ini untuk menghabiskan semua manusia yang ada hidup dalam dunia ini. Jadi itu berarti dia kejam. Dia mengasihi kita jika kita taat setia kepadanya. Sama seperti kita melihat seperti Nabi Nuh, karena taat apa saja dia beritakan Tuhan kepada dia lakukan sehingga dia dikasihi, disayangi. Sama seperti juga Bapak kita, Bapak Abraham, karena dia taat kepada firman Tuhan sehingga dia anak kesayangan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jangan kita menganggap kita ini sudah. Jangan kita menganggap ini kita sudah lulus sensor. Jangan kita menganggap kita ini sudah bebas. Jangan kita menganggap kita ini sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi bukti kita mendapatkan kehidupan yang kekal jika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita langsung meninggalkan dunia ini. Sama seperti yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Di situ dia percaya, di situ dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika kita percaya menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita belum berangkat bersama Yesus. Kita masih ada di dalam dunia. Kita masih dikuasai oleh penghuni dunia ini. Sehingga kita masih ada ujian, ada tantangan, ada pergumulan. Sehingga disinilah karena manusia gugur di pahlawan, gugur di dalam ujian. Kenapa? Karena sangat banyak batu-batu kerikil tajam yang harus kita tempuh. Jadi jangan kita menganggap kita ini sudah layak. Kita menganggap kita ini sudah layak menjadi anak Tuhan. Jika kita tidak taat setia untuk melakukan firman Tuhan, itu masih dipertanyakan. Jadi banyak saat ini katakannya saya ini orang Kristen. Memang menjadi merek si gampang, menjadi nama si gampang, tapi menjadi pelaku ini yang susah. Kenapa? Banyak orang Kristen saat ini bukan menjadi pelaku firman, tapi menjadi penonton. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita menjadi penonton, tapi marilah kita menjadi pelaku. Artinya Kristen itu pengikut Yesus, harus kita ikutkan apa ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita memang sudah ditebus oleh darahnya. Oleh karena begitu Dia mengasihi kita sehingga Dia mau disalibkan, berkorban untuk manusia. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita sangatlah jarang untuk mau menuruti apa yang diajarkannya kepada kita. Lebih baik kita mengikuti ajaran-ajaran manusia ketimbang mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi di sini berarti kita masih membangkang Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak tulus untuk melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Padahal Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini berkorban habis-habisan, bahkan sampai tetes terakhir supaya manusia satupun tidak binasa. Namun begitu manusia tidak mengindahkannya. Namun begitu manusia tidak mau melakukan apa yang diajarkannya. Namun begitu manusia tidak mau mengikuti apa yang disuratkannya kepada kita. Kenapa ada begitu Saudaraku? Karena memang dari dulu, dari awal manusia ini sudah gagal produk. Kenapa kita mengatakan gagal produk? Karena Tuhan ciptakan manusia ingin menyenangkan hatinya. Ternyata manusia menjadi memilukan hatinya, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa mengikuti aturan perintah si iblis, sehingga Tuhan mengutuk manusia keluar dari Taman Eden. Bahkan kita melihat bagaimana semenjak manusia dikeluar Taman Eden, sehingga manusia merajalela, tidak bisa lagi diatur, sehingga manusia dimusnahkan karena Tuhan kecewa melihat manusia. Dia kecewa menciptakan manusia. Jadi ini buktinya sampai saat ini juga Bapak Saudaraku masih terjadi, di mana Yesus
Tuhan sudah menciptakan manusia ingin seperti gambarnya, ternyata masih menghindari keinginan-keinginan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tergantung kita. Apakah kita mau seperti Nuh? Apakah kita mau seperti Bapak Abraham? Itu tergantung kita. Jadi jika kita masih ikut-ikutan saja, tentu sama seperti zaman Nuh, kita akan dimusnahkan semua. Jadi Bapak Saudaraku, ini tergantung kita. Kita yang menentukan jalan arah kita. Seperti Nuh juga gitu, dia tidak peduli apa kata orang, tapi dia berjalan seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kita. Jika kita tidak kembali kepada firman-Nya, tentu kita begitu lambai dituntun oleh penghuni dunia ini, kita masuk dalam penghukuman. Karena apa? Karena kita tidak mau mengikuti seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan, tapi kita mengikuti arus dunia ini, kesana kesini merayap dan keliaran semuanya, tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab persiapan kegelapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus sudah mengajari kita di mana di sini di Efesus 1 ini. Jadi di sini supaya kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi kita melihat di sini harus kita dituntun dengan Roh Kudus. Jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, tentu kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena ayat 12 mengatakan kepada kita supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan ini dan melakukannya taat dan setia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itu. Jadi Bapak Saudaraku, begini, bagaimana kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, artinya yang sering dilakukan oleh manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau mengikuti kepada firman Tuhan. Kita melihat orang-orang yang kesurupan, itulah artinya dia kesurupan oleh roh dunia ini. Baik juga kita juga sama seperti kita juga menjadi anak-anak Tuhan, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan. Jadi sama artinya itu, Roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita ini sama dengan orang-orang yang kesurupan dengan roh-roh dunia ini. Jadi sama. Jadi kenapa manusia bisa kesurupan di dunia ini, nyata bisa berkata-kata, karena memang setan itu di dunia ini. Tapi Tuhan Roh Kudus adalah, kita tahu Yesus sudah naik ke sorga. Jadi tidak segampang apa yang kita pikirkan seperti orang-orang yang memanggil
memanggil nenek moyangnya. Seperti dunia ini, ketika kita melihat, bisa dia berbicara langsung kepada nenek moyangnya, orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang sudah kemasukan. Nah, kenapa? Karena dia di dunia ini, dia bisa masuk langsung kepada dirinya sendiri dan dipakai tubuhnya ini untuk berkata-kata. Jadi begitu juga kita hidup dalam Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan ini, roh Tuhan itu masuk dalam diri kita ini. Sehingga yang berkata-kata itu bukanlah diri kita sendiri, tapi roh Tuhan yang mengajari, menuntun, membimbing kita. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita dapatkan. Harus kita itu penuh dengan Roh Kudus supaya kita itu mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sama seperti orang-orang yang kesurupan. Orang-orang kesurupan itu di manusia yang dimasukinya tidak tahu apa-apa. Tapi karena roh dunia itu masuk dalam dirinya, sehingga roh dunia itulah yang berkata-kata. Roh dunia itulah yang berbicara. Sehingga dia bisa mengerti apa yang ditanyakan. Jadi begitu juga kita hidup dalam dunia suraku dalam Tuhan. Kita itu bukan diri kita, bukan pikiran kita yang berkata-kata, tapi roh Tuhan yang ada dalam diri kita ini. Roh Tuhan yang ada sudah dimateraikan seperti sini tadi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini taat dan setia, sehingga dimateraikan Roh Kudus dengan roh kita ini. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini tidak percaya akan Roh Kudus walaupun dia mengatakan anak adalah orang Kristen. Kenapa? Karena dia memakai logikanya. Memang tidak logika bagaimana Roh Tuhan masuk ke roh kita ini. Dan tak kelihatan. Hanya bisa kita rasakan dan tidak kelihatan. Tapi kalau roh dunia ini masuk ke dalam tubuh kita ini, dia bisa dirasakan dan kelihatan. Kelihatan dia berbicara. Karena apa? Karena dia dipakai tubuh kita ini. Tapi roh Tuhan enggak. Roh Tuhan tidak bisa kita membedakannya. Apakah itu roh Tuhan? Apakah roh dunia? Roh dia sendiri. Kita tidak tahu membedakannya. Hanya kita bisa mengerti karena dia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya itu aja bedanya. Tapi kalau roh dunia tidak melakukan roh Tuhan, kehendak Tuhan, dia bisa masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itulah bedanya roh dunia dengan roh Tuhan. Sama-sama roh, sama-sama kita dipakai. Setan juga memakai kita, Tuhan juga memakai kita. Jadi, tapi secara kenyataan, secara kelihatan adalah roh dunia. Roh Tuhan hanya dengan iman yang bisa kita rasakan. Tapi ke roh dunia tentu bisa kita kelihatan. Dia bisa berbicara apa yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Saudaraku, jelas di sini tadi ayat 14 mengatakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi sangatlah jelas Bapak Saudaraku, itu jaminan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita belum ada Roh Kudus menuntun kita, belumlah kita dijamin menjadi milik Allah. Bisa saja kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan karena ada udang di balik batu. Kenapa? Karena banyak saat ini kita melihat gereja bertumbuh-tumbuh karena ada udang di balik batu. Jadi bukan sepenuhnya gereja bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan yang dilakukannya. Tapi banyak saat ini bahkan bersaing untuk mencari yang ada di dalam dunia ini, bukan mencari yang ada dalam sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini kita harus waspada. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak tahu membedakannya, manakah itu dari Tuhan, manakah itu dari dunia. Jika kita melihat secara kasat mata kita tidak tahu membedakannya.
sama-sama menyebut Tuhan, sama-sama dipakai firman Tuhan. Tapi jika kita sudah dituntun dengan Roh Kudus, Roh Tuhan akan berkata-kata dalam diri kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menyertai kita. Itu bedanya. Jika kita belum penuh Roh Kudus, tentu kita memakai dengan akal kita. Tentu kita memakai dengan kepintaran kita apa yang diajarkan manusia kepada kita. Jadi banyak saat ini orang Kristen mengikuti kekristenannya, melakukan ajaran-ajaran manusia. Kenapa? Karena yang diajarkannya itu adalah ajaran-ajaran manusia karena didapatkan oleh manusia. Karena dia yang mengajari adalah manusia. Jadi jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan lagi manusia yang mengajari, tapi Roh Kudus yang mengajari kita, menuntun kita. Karena di sini tadi itulah jaminan menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab supaya kita jangan hanya merasa saja. Supaya kita jangan salah mempergunakan kekristenan kita. Supaya jangan kita salah mempergunakan kepercayaan kita. Banyak saat ini masalah mempergunakan. Karena apa? Karena kita bukan hanya mencari kehendak Tuhan, bukan kita menyenangkan hati Tuhan, tapi menyebalkan hati Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Kenapa menyakitkan hati Tuhan? Karena kita tidak mau taat kepada apa yang diperintahkannya kepada kita. Kita tidak taat melakukan firman-Nya. Disuruh kita melakukan ini, tapi yang kita lakukan lain. Tentu memang kita katakan iya Tuhan, tapi kita nyatanya tidak melakukannya. Itu ternyata kenyataan Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada, berjaga-jaga, karena Tuhan mengatakan singa berburu domba. Jadi di sini saya dapat pengalaman Bapak Saudaraku, karena saya tidaklah belajar dengan sekolah tinggi, tapi saya belajar dengan tuntunan Roh Kudus. Karena saya Bapak Saudaraku, saya ini hidup karena tuntunan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Kalau enggak, tahun 2006 semalam saya sudah divonis dokter berapa persen cuman harapan hidup. Jadi tapi ketika saya mendengar firman Tuhan, imanmu menyembuhkan engkau seperti perempuan pendarahan 12 tahun, sehingga iman saya timbul. Tuhan, saya baru setahun, berarti kecil bagi engkau. Saya yakin saya juga sembuh. Saya juga punya iman. Jika saya sembuh Tuhan, aku melakukan firman-Mu semampu saya. Itu janji saya kepada Tuhan. Sehingga dari situ saya tidak berobat lagi, tapi saya punya iman. Saya akan sembuh. Ternyata Bapak Saudaraku, 2 bulan setengah saya imani saya sembuh dalam nama Yesus, sehingga saya sembuh sehingga sampai saat ini saya sehat. Walaupun karena saya sakit Saudaraku, karena saya membangkang, karena saya juga masih manusia, masih juga jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Saudaraku, jatuh tapi tidak tergeletak. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan menopang. Saya jatuh untuk bangkit. Jadi itu yang saya lakukan, sehingga saya juga sering sakit karena jatuh. Karena pikiran-pikiran manusia, timbul pikiran-pikiran manusia, karena kita masih hidup dalam daging. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya lakukan ini bukanlah karena kepintaran saya, karena saya sudah berapa kali menyaksikan kepada kalian Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja berada di pada pagi hari ini, saya tidak punya sekolah. Karena saya orang susah, sehingga saya berangkat merantau ke kota Medan ini. Umur 12 tahun saya berangkat ke kota Medan. Di situ saya ikut dengan adik mama.
ikut untuk melepaskan isi perut ini saja. Saya bekerja mengikut adik mama, hanya melepaskan isi perut ini saja untuk makan saja. Itulah kejamnya dunia ini, saudaraku. Tapi namun begitu, Tuhan tahun 2006 semalam ketika saya sakit, situ saya diuji mental saya, seberapakah iman percaya saya. Dari situlah saya diberikan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Disitulah saya akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Disitulah saya mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena saya dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dari situlah saya pergi melayani, menginjil tanpa ada bekal. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita menginjil tanpa ada bekal, apakah akhirnya jika kita berpikir secara manusia? Tentu kita pasti mati konyol. Karena apa? Karena yang kita hadapi bukanlah manusia, bukanlah darah dan daging, tapi roh-roh penghuni udara. Jadi Bapak Saudaraku, jika tidak kita dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu kita mati terkapar. Karena apa? Karena musuh kita itu tidak kelihatan dengan mata kita. Ternyata Bapak Saudaraku, Tuhan pelihara, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan membukakan semua rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang dipertanyakan kepada saya bisa jawab tanpa saya belajar. Itu artinya Roh Tuhan bekerja. Karena apa? Karena jika kita belajar, kita mengerti, itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena semua juga demikian. Karena dia sekolah sehingga dia pintar. Sehingga karena dia sekolah dia mengetahui. Karena dia sudah mempelajarinya. Tapi saya tidak pernah berkecimpung dalam perguruan tinggi. Saya tidak pernah menduduki sekolah teologi. Tapi saya bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan melayani jiwa-jiwa. Jadi itu satu mujizat dengan luar biasa oleh tuntunan Roh Kudus. Itu yang saya dapatkan Bapak Saudaraku, sehingga saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, Roh Tuhan menyertai kita. Sampai saat ini saya tidak pernah belajar tentang Alkitab. Hanya saya belajar kandidat, belajar sendiri. Tuhan bukakan ketika saya di pelayanan, ketika saya buntu tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tapi Tuhan ketika saya tidur jam-jam 2, Roh Tuhan bekerja dalam diri saya. Apa saya gumulkan di luar sana, sehingga Tuhan jawab